Tanya, Ya. harusnya kalau memang tidak ada unsur pidana, ada unsur yang kita katakan apa sifatnya jadi TSK harusnya diselesaikan dan Ya. SPD. Ya, ya. Jadi saya hanya menunggu hari Senin saya ke sana. Sekalian nanti kami akan memberikan surat. Kita akan berikan surat resmi kepada Kapolres, tembusan kepada Kapolda, Irwasum dan Pak Kapolri agar kasus ini dihentikan. Sudah masuk bulan ke-6, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Masuk bulan ke-6. Masa tidak dapat unsur yang menguatkan? Kalau tidak menjadi tersangka, jangan kau tunda-tunda. Hentikan. Kalau memang ada unsur, kau majukan. Tapi ingat, harus ada dasar yang kuat. Belajarlah kalian dari kasus yang terlalu lama menimbulkan kecurigaan. Bintoro menangani kasus dari 2 orang tersangka, 5 bulan tidak berproses. Muncul kecurigaan, menguap ke permukaan. Ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Jangan besok ini juga akan ada ini, ada ini, ada ini. Ingat, mulutnya NF itu luar biasa. Kalau ada sesuatu dari dia, informasinya ya, jangan-jangan ini benar atau tidak, ini saya duga. Ya, kalau dia sudah marah, ada sesuatu dia beri, yang bayar makan aja dia tagih. Ya, jadi kalau nanti ada sesuatu, dia akan teriak kepada siapapun, kepada media, ya resiko kalian. Maka saya ingatkan, jangan coba-coba bermain. Hampir setiap bulan Polri itu ada terus masalah. Ini yang harus dipelajari, ada apa. Saya dengan Ibu Ade Suryani, kita tetap bersama. Kita yakin, anytime kalau Loli datang, kita akan sambut. Proses surat menyurat sedang kita persiapkan untuk seorang NM. Begitu. Jadi intinya ada juga dugaan ya, kalau sebagai pihak dari si Pak Adel sendiri, bahwa dengan proses yang sangat lama ini, poinnya atau juga takut ada insting yang lain ya Bang? Oh ya, saya tidak takut. Saya hanya curiga. Dan kalau mereka jadikan tersangka tanpa dasar yang kuat, kan sudah saya bilang, begitu kalian tersangkakan, kami akan pra-peradilankan. Kami minta gelar perkara khusus di Polda, bahkan Barisri. Begitu ada dugaan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dan bahkan pimpinannya, kita akan lawan. Dan saya tidak mau kasus ini berlarut-larut seperti kasusnya Agus dengan Novi. Saya tidak orang yang suka ya beternak dengan kasus, beranak pinak kasus itu, bertelur dulu baru beranak lagi. Kita bukan tipe yang itu. Kita ingin cepat selesai, tuntas, baru masuk kasus baru. Kira-kira begitu. Bang. Oke, silakan. Kabarnya benar nggak Bang? Kemarin pas lagi di pemanggilan BP tambahan tidak didampingi orang tuanya, melainkan dari kuasa hukumnya Bang Fahmi. Benar nggak sih Bang? Saya tidak yakin didampingi kuasa hukumnya. Dulu saja dia nggak mau didampingi, apalagi sekarang. Mau dikasih tempat tidur dia emas, mau dikasih piring emas, mau dikasih tempat superman. Saya yakin Loli tidak akan bisa mereka pujuk. Karena amarah Loli sudah sampai dengan tulang-tulangnya. Bukan dagingnya, tulang-tulangnya. Artinya dia sudah bilang, saya tidak mungkin lagi bisa memaafkan Nikmir. Apalagi pengacaranya. Apalagi yang dia sampaikan ke saya, Om jangan percaya dengan penyidik. Benar ternyata. PPA, benar. Mereka tidak info ke saya. Apa mereka tidak malu? Setelah ini, saya juga akan gerak ke DPR RI dan juga Kementerian PPA dan KPS. Saya akan datang. Saya akan cari Lani. Kenapa kau berbohong kepada saya? Saya akan cari AI KPAI. Kenapa kau berbohong kepada saya? Kenapa kalian suruh saya bujuk, ada rekamannya, setelah itu kalian tidak melibatkan saya? Apa kalian? Kalau kalian memang tidak ingin saya turun campur, begitu saya serahkan, kalian yang ngurus. Jangan suruh saya bujuk. Ini dibawa ke sana, dibawa ke sini. Ada lagi chattingan WA dari Citra ke saya, udah saya baca baru dihapus. Ada, emang itu nggak bisa dibuka apa? Ada, saya nanti datang ke Telkomsel dapat. Tunggu aja. Saya hanya ingin ya, kalau orang seperti Rasman yang berdiri tegak untuk Polri pun masih sulit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bagaimana dengan yang lain? Oke. Maka saya melihat petinggi Polri sudah begitu ingin ya, mulai Pak Kapolri, Wakapolri, Irwasum, apalagi Kabar Eskrim. Tapi
Kalau di bawah ini tidak spiritnya sama sampai ke atas, maka yang di bawah ini masih dipangkas. Begitu. Oke. Silakan, ada yang lain. Oke bang, tambah lagi bang. Bentar. Abang sendiri belum tahu di mana lokasi lolos. Tapi sudah tahu bang lokasi lolos. Saya tidak tahu, dan kami menduga itu mungkin di satu tempat, bisa jadi di yayasan, bisa di satu tempat. Kenapa sih sulit? Kenapa? Ini sudah 1 minggu juga tuh. Tunjukin dong ke kita. Ini dia lolinya ini nggak ada tuh. Jadi ini begini, ini nggak bisa. Saya akan lakukan gebrakan agar ini segera. Kalau lanjut katakan lanjut, kalau hentikan katakan hentikan. Itu saja poinnya. Tapi abang sendiri khawatir nggak sih gitu loh sama Loli dengan kondisi? Saya bilang, abang Khawatir nggak tahu dong, dia di mana. khawatir. Karena Loli itu bilang ke saya, dia juga takut. Bahkan dia takut dibunuh. Dia takut dibunuh. Bahkan dia bilang siapa, dia Bang? menerima oleh orang-orang di sekitar dia. Karena dia mendengar telepon, ketika di Safe House itu ada telepon dari orang dekat dia yang mengatakan, udah siksa aja itu si Loli itu. Nah, ini kata Loli, bukan kata kami. Kata Loli ke saya. Tapi Loli berani dia begini tunjuk hidung kepada orang Safe House itu dan Kemen PPA, dan mereka mengatakan bahwa benar NM tidak pernah datang, bahwa benar tidak pernah didampingi oleh Fahmi, bahwa benar dia di sana diperlakukan menurut dia tidak baik. Dan dari Kemen PPA dan dari Safe House itu nggak berani ngomong apa-apa, diam dan sepertinya membenarkan kalau bahwa tidak pernah datang NM. Mereka malah bilang tidak. Setelah Loli tanya, benar nggak? Oh iya benar katanya. Jadi mana yang mau kita percaya? Jadi gerakan saya, kalian tahu ya, setiap minggu saya pelajari apa yang harus saya lakukan. Minggu depan ini itu, hari Senin ke Polres urusan Pak Umar. Hari Selasa saya akan giat, apakah saya akan ke DPR RI atau ke Kemen PPA, nanti saya input teman-teman media. Tapi saya ingin kasus Loli, Fadel harus segera dihentikan. Dan Loli harus diketahui keberadaannya. Yang ketiga, kasus laporan saya tentang penganiayaan harus jalan. Yang keempat, kasus Pak Umar di laporannya harus jalan. Ya, baru yang kelima tentang Hotman Paris. Yang ini bergayung sambut. Kalian jangan berpikir Hotman berdiri sendiri, NM enggak. Saya duga mereka ini kolaborasi. Sekarang udah mulai banyak yang sadar. Nah, tentang Richard Lee, dia saya dengar masuk Islam. Saya nggak tahu ya, mu'alaf itu kan artinya masuk Islam ya. Nah, kalau memang benar, yang benar, tolong rekan saya Ustadz Dery Sulaiman atau sahabat saya awasi betul. Jangan sampai dia masuk Islam, niatnya di dalam beda gitu. Jangan sampai gara-gara ingin cari simpati. Kalau besok ternyata dia benar-benar Islam, kita akan lihat. Tapi kalau besok ternyata dia murtad lagi, nggak ada. Kita harus sikapi. Berarti dia mempermainkan agama. Saya senang dia masuk seiman dengan saya, kalau itu benar. Tapi kalau ternyata besok lain, berarti dia mengambil resiko yang besar. Karena saya tahu dia siapa. Saya nggak perlu cerita sama kalian bagaimana Richard itu. Begitu. Cukup ya? Oke bang, terakhir bang. Tadi kan abang katakan kan segera dihentikan. Seberapa persen abang meyakinkan kalau itu bakal berhenti? Saya sudah katakan sekarang 99% harus dihentikan. Apanya lagi yang mau diambil bukti? NM sudah melaporkan. Kemudian saksi kami sudah, Fadel sudah, Loli sudah. Terus apa? Mana? Saya sudah cek. Apa yang menaikkan sidik? Karena dia udah nggak perawan lagi. Dan dia sudah ngomong bukan Fadel kok. Apa perlu saya ungkap yang ngambil perawan dia? Kan sulit saya katakan itu. Orang udah sebut kok dia namanya ini. Umur dia berapa? Kelas berapa dia? LM sendiri yang mengakui. Udah, sama istri saya. Dan Biar ada rekamannya juga. Jadi ini tidak pernah itu yang namanya berhubungan badan dengan Fadel, nggak ada. Yang namanya aborsi nggak ada. Yang namanya hamil nggak ada. Kalau ada ya mana? Biar kita urut. Siapa dokternya? Di mana rumah sakitnya? Kapan dilakukan? Siapa saja yang terlibat? Tangkapi semua. Tapi jangan ulur-ulur begini, bos. Kalau ini ulur-ulur, orang akan bertanya ada apa? Gara-gara ulur lah itu makanya muncul kasus Bintoro. Ulur-ulur itu. Ya, jadi nggak ada cerita ulur-ulur. Masih maju terus. Dan sikap kami dari kuasa hukum, saya mendesak hentikan. Ya, kalau tidak juga dihentikan tanpa dasar, kami lagi nunggu nih SP2HP, belum pernah kami terima. SP2HP belum ada. Sudah pemberian perkembangan hasil penyidikan belum ada. Sudah berapa bulan ini?
Apa ini kerja Kanit ini sekarang? Apalagi harusnya ada dong. Pak Kapolres tegur itu, Pak Kabid Propam Marga Rahap itu rekan saya tegur itu. Kalau tidak juga minggu ini kalian buat kepastian, kami akan bergerak. Itu tindakan saya. Oke? Iya, laporan kekerasan dari saya seharusnya NM dipanggil minggu lalu. Tapi karena Kanit, Kasubnit, kemudian beberapa penyidik diduga terlibat di kasus Bintoro, jadi mereka sekarang diperiksa, termasuk mantan Kasat Reskrim, sehingga menjadi lambat. Tapi tadi Kapolres bilang kita atensi dan penyidiknya akan jalan. Informasinya surat sudah di meja dan hari Senin akan ditandatangani. Tidak ada ruang buat kau NM, ya sekali lagi tidak ada ruang buat kau. Mau kau nggak komen saya, mau kau sekarang udah diam, kau berantem dengan yang lain, saya tidak peduli. Tapi kasus saya terhadap kau, saya akan kejar kau sampai kau tersangka dan disidangkan dan dihukum di pengadilan. Itu target saya. Oke. Terima kasih. Hah? Apa? Senin jam berapa? 12. Nah, jam 12. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya Yandi, ya. Tangan.